Hai, film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria muda, Chris Walton, seorang profesional tenis yang baru saja pensiun dari Irlandia, diangkat sebagai instruktur di sebuah klub kelas atas eksklusif di London. Chris juga menempati sebuah kamar kecil yang bisa berbaring di kursi sofa. Dia menjalin persahabatan dengan seorang murid kaya, Tom Hewitt, setelah menemukan kesamaan mereka dengan opera. Setelah berlatih dengan Tom, kakak perempuan Tom, Chloe, mendatangi Chris dan memintanya melatih tenis lapangan. Komunikasi keduanya menjadi berkembang dan saat bersantai, Chris kemudian memberitahu Chloe jika dia sangat senang pergi ke Belfagria. Chloe langsung menawarkan dirinya untuk menemaninya pergi karena Chloe sangat kenal tempat itu. Chris kemudian turun dari kamarnya. Dia pergi ke ruang meja pingpong dan bertemu dengan pacar Tom, Nola Rice, yang sedang bermain dengan seorang pelayan di sana. Chris mendekatinya mencoba mengajari Nola cara memukul bola pingpong. Chris juga menduga Nola yang mengungkapkan bahwa bagaimana seorang wanita muda Amerika berada di sekitar orang Inggris kelas atas. Sepertinya keduanya saling mengenal latar belakang masing-masing. Tidak lama setelah itu Tom datang dan memperkenalkan Nola kepada Chris, di mana Tom mengungkapkan jika dia sangat mencintai Nola dan kini mereka telah bersama selama 6 bulan. Chloe dan Chris kemudian terlihat sedang bepergian, di mana Chloe mulai jatuh cinta dengan Chris dan keduanya mulai berkencan. Ibu Tom, Eleanor, tidak menyetujui hubungan putranya dengan Nola, seorang aktris yang sedang berjuang. Ini adalah sumber ketegangan dalam keluarga. Chloe membujuk ayahnya Alec untuk memberi Chris pekerjaan sebagai eksekutif di salah satu perusahaannya, di mana menurut Chloe jika Chris sangat membuka diri untuk masa depannya dan dia benar-benar ingin berbuat sesuatu untuk hidupnya. Eleanor juga meminta Chloe untuk tidak usah terburu-buru karena adiknya Tom bersama wanitanya yang dianggap Eleanor manja dan temperamental dan sangat tidak cocok untuk Tom. Suatu hari Chris bertemu dengan Nola saat dia selesai berbelanja sweater. Nola juga mengatakan kalau dia sedikit gugup untuk memulai audisi yang sebentar lagi, tapi Chris memberinya semangat dan meyakinkan Nola pasti bisa. Kemudian Chris mulai menemaninya jalan. Keduanya menghabiskan waktu untuk segelas kopi dan Nola membahas persoalan Tom, di mana Eleanor tidak terlalu suka pada Nola. Nola juga mengungkapkan jika kemungkinan besar Eleanor sangat menyukai Chris karena mereka takut Chloe akan berbuat macam-macam apabila tidak mengikuti keinginannya. Di sini Nola juga mengungkapkan jika dia menyukai Chris. Alec melaksanakan permintaan Chloe dan Chris mulai diterima ke dalam keluarga dan pernikahan dibahas. Suatu sore, pilihan profesi Nola dipertanyakan oleh Eleanor, di mana Eleanor mempertanyakan apakah benar ini dia inginkan dalam hidupnya. Terutama untuk wanita, menganggap pekerjaan yang diambil Nola merupakan bisnis yang kejam, khususnya untuk wanita, dan Nola tidak menerima pendapat Eleanor. Dia meninggalkan rumah dengan marah saat hujan badai. Chris mengikuti Nola keluar dan menyatakan perasaannya padanya, dan mereka dengan penuh semangat dengan romansa di ladang gandum. Merasa bersalah, Nola menganggap ini sebagai kecelakaan. Chris bagaimanapun menginginkan hubungan clandestine yang berkelanjutan. Chris dan Chloe menikah, lalu Tom mengakhiri hubungannya dengan Nola. Sementara Chloe berharap kepada Chris agar dia segera bisa memiliki 3 anak. Setelah Chris mendengar langsung dari Tom jika dia telah memutuskan hubungannya dengan Nola, Chris dengan sia-sia mencoba melacak Nola, tetapi bertemu dengannya secara kebetulan beberapa waktu kemudian di Tate Modern, di mana Nola mengungkapkan jika dia pindah ke kota karena tidak yakin kalau Chris akan meninggalkan kota. Ketika Chris menanyakan Nola apakah dia tinggal sendirian, Nola berkomentar mengapa Chris menanyakan hal itu sementara dia sudah menikah. Chris diam-diam meminta nomor teleponnya, tapi terkejut Chloe muncul di hadapan mereka dan menyapa Chloe, di mana Chloe memberitahu Nola jika Tom telah menikah. Namun pada akhirnya Nola memberikan nomor kontaknya saat Chloe teralihkan perhatiannya. Lalu Chris dan Nola bertemu dan keduanya kembali memulai perselingkuhan mereka. Untuk beberapa waktu, perhatian Chris kepada Chloe tidak seperti yang diharapkan Chloe. Chris masih terus bertemu dengan Nola untuk perselingkuhan mereka. Sementara Nola terus menuntut Chris untuk mengakhiri hubungannya dengan Chloe, tapi Chris mengungkapkan jika Chloe memintanya untuk bisa hamil. Saat Chris menghabiskan waktu bersama keluarga istrinya, Nola menelpon untuk memberitahu bahwa dia hamil. Karena panik, Chris memintanya untuk menghentikan kehamilannya, tapi dia menolak, mengatakan bahwa dia ingin membesarkan anak itu bersamanya. Suatu hari Chris mencoba untuk berkata jujur kepada Chloe tentang perselingkuhannya, tapi dia membatalkannya karena takut akan mengecewakan Chloe. Chloe mencoba mendesak Chris untuk berkata jujur tentang apa yang terjadi dengannya, tapi Chris mengatakan jika dia mencintai Chloe, sedangkan perasaannya masih terus memikirkan Nola yang sedang hamil. Chris menjadi jauh dari Chloe yang mencurigai dia berselingkuh, yang dia bantah. Nola mendesak Chris untuk menceraikan istrinya dan dia merasa terjebak dan mendapati dirinya berbohong kepada Chloe dan juga Nola
Nola. Nola menghadapkannya di jalan di luar apartemennya dan dia nyaris lolos dari deteksi publik. Segera setelah itu Chris mengambil senapan dari rumah ayah mertuanya dan membawanya ke kantornya dengan tas tenis. Setelah meninggalkan kantor, dia menelpon Nola di ponselnya untuk memberitahunya bahwa dia punya kabar baik untuknya. Dia pergi ke gedung Nola dan masuk ke apartemen tetangganya Nyonya Edsby yang dia tembak hingga ke kematiannya, lalu melakukan perampokan dengan menggeledah kamar dan mencuri perhiasan. Saat Nola kembali, dia menembaknya di tangga. Chris kemudian naik taksi ke teater untuk menonton musikal bersama Chloe. Scotland Yard menyelidiki kejahatan tersebut dan menyimpulkan bahwa kemungkinan besar dilakukan oleh seorang penjahat yang mencuri uang. Keesokan harinya, saat kematian itu menjadi berita, Chris mengembalikan senapannya diam-diam saat Chloe memanggilnya dari lantai bawah. Chloe dan Chris akhirnya mengumumkan bahwa Chloe hamil di hadapan Eleanor yang membuat Eleanor dan Eric sangat bahagia mendengarnya. Kemudian Chris mendapat telepon dari seorang detektif Mike Banner, di mana detektif Mike Banner mengundangnya ke kantornya untuk meminta wawancara terkait kematian Chloe. Sebelum dia masuk untuk menemui para detektif, Chris melempar perhiasan Nyonya Edsby ke sungai. Tetapi secara kebetulan cincinnya memantul di pagar dan jatuh ke trotoar. Gambaran ini terkait dengan adegan pembuka ketika bola tenis mengenai jaring tetapi memantul kembali, dan narator Chris berkata, "Pria yang berkata saya lebih suka beruntung daripada baik melihat jauh ke dalam kehidupan." Orang-orang takut menghadapi betapa besar bagian dari hidup yang bergantung pada keberuntungan. Sangat menakutkan untuk berpikir begitu banyak hal yang berada di luar kendali seseorang. Ada saat-saat dalam sebuah pertandingan ketika bola mengenai bagian atas gawang dan untuk sepersekian detik ia bisa maju atau mundur. Dengan sedikit keberuntungan ia maju dan Anda menang, atau mungkin tidak dan Anda kalah. Di kantor polisi, Chris berbohong tentang hubungannya dengan Nola, tetapi Banner mengejutkannya dengan buku hariannya di mana dia sering ditampilkan. Dia mengaku perselingkuhannya tetapi menyangkal adanya kaitan dengan kematian tersebut dan memohon kepada para detektif untuk tidak melibatkannya lebih jauh dalam penyelidikan mereka karena berita perselingkuhan tersebut dapat mengakhiri pernikahannya sama seperti dia dan istrinya yang sedang mengandung. Suatu malam Chris melihat penampakan Nola dan Nyonya Edsby yang menyuruhnya untuk siap menghadapi konsekuensi dan tindakannya. Chris menjawab bahwa kejahatannya meskipun salah telah diperlukan dan bahwa dia mampu menekan rasa bersalahnya. Chris juga mengatakan kepada Nola kalau dia bisa belajar untuk menyembunyikan kesalahan di bawah karpet dan melanjutkan hidup. Bila tidak, dia akan mempengaruhinya. Lalu Nyonya Edsby bertanya bagaimana dengan dia tetangga sebelah. Apakah tidak ada masalah denganku dan harus mati sebagai pengamat yang tidak bersalah? Chris menjawabnya yang tidak bersalah kadang-kadang mati untuk menjadi jalan ke arah skema yang lebih besar. Kamu adalah jaminan kehancuran. Nyonya Edsby membalasnya, juga dengan anakmu. Chris berkomentar, Sophocles mengatakan dengan tidak pernah dilahirkan bisa menjadi anugerah terbesar dari segala hal. Pada malam yang sama, Banner bermimpi bahwa Chris melakukan kejahatan itu. Namun keesokan paginya teorinya didiskreditkan oleh rekannya Dawn yang memberitahu dia bahwa seorang penjahat ditemukan meninggal di jalanan memiliki cincin Nyonya Edsby di sakunya. Banner dan Dawn menganggap kasus itu sudah selesai dan mengabaikan penyelidikan lebih lanjut. Chloe melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Terence dan pamannya memberkati dia bukan dengan kebesaran tetapi dengan keberuntungan. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami rekap film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.